Karena nafsu dan tergoda kecantikan ibu kandungnya sendiri, Namrud memilih menikahinya. Namrud merupakan sosok raja yang menikahi ibu kandungnya sendiri, seorang pemimpin keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Namanya dikenal sebagai Namrud bin Kainan, bin Qois, bin Ham, bin Nuh. Namrud adalah seorang raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 1943 hingga 2275 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahan Namrud kini disebut Hiro, sebuah peradaban Mesopotamia kuno yang banyak disebut dalam kitab suci. Ayah Namrud adalah cucu Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan ibunya adalah Semiramis, di mana ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya bernama Kainan. Konon sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis ayahnya meninggal dunia, oleh karena itu saat Namrud lahir ia tidak mempunyai ayah. Ibu Namrud adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana yang terkenal pada masanya. Setelah Namrud lahir konon dia tidak pernah disentuh oleh manusia, dan dianggap sebagai anak yang suci. Sehingga hal inilah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan, karena lahir dari seorang wanita perawan. Raja Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni, desain, matematika, dan ilmu falak. Kemudian Namrud juga telah menemukan sistem seksagesimal yang membagikan lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Selain itu Namrud juga menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, setiap jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Di samping itu Namrud mahir dalam perhitungan matematika, dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana, dan bendungan. Di mana kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi dan lebat Tigris dan Efrat. Namrudlah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan Namrud juga terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Sayangnya sebagai seorang ateis, Namrud telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya. Di mana Namrud menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal seperti horoskop dan meramal nasib. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan, karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah, agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya. Menara Babel yang berarti pintu gerbang yang sempurna, merupakan kuil di mana pendeta-pendeta memuji Namrud. Tujuan dibangunnya adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan. Menurut buku sejarah para rasul dan raja pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam, para pendahulu Namrud menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Suryani, tetapi ia memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Sehingga, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut. Namrud juga sangat meminati ilmu sihir, dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Konon Namrud mempelajari ilmu tersebut dari dua malaikat Harut dan Marut yang diceritakan dalam Al-Quran. Selain itu Namrud telah memulai suatu era yang baru, di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Lalu, rakyat Babilonia tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan, karena baginya, Tuhan yang gaib adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang di bawah pemerintahan Namrud bisa mengikuti nafsu, seperti berpesta, seks bebas, dan segala kemungkaran, dan lain sebagainya. Karena itulah Namrud diberi gelar bagus, atau dewa anggur karena ia mabuk dunia. Namrud juga mengklaim dirinya adalah Tuhan, karena sebagai seorang manusia dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain, dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Raja Namrud menikahi ibu kandungnya, merupakan seorang yang cerdas, menguasai ilmu matematika, dan ahli bangunan. Di mana salah satu karya Namrud yang terkenal sampai hari ini adalah Menara Babel. Disebutkan dalam sejarah bahwa Semiramis menikahi Kuinan cucu Nabi Nuh, di mana saat itu ia masih remaja dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Tak lama setelah menikah, ia mengandung namun suaminya meninggal dan anaknya lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tetapi, menurut pengakuan Semiramis bahwa dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh oleh pria bahkan suaminya sekalipun. Sehingga, menganggap anaknya Namrud sebagai anak suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya, hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Hal inilah kemudian menjadikan Namrud yang dianggap sebagai Tuhan,
lalu disalibkan dengan domba yang ditempatkan dalam sebuah gua selama 3 hari. Kemudian batu yang menutupi pintu gua tersebut terguling, dan pintu masuk gua tampak terbuka. Lalu dikatakan bahwa jasad Namrud telah menghilang dari peradaban. Orang-orang mulai mengagungkan namanya dan menjadikan Osiris dan Horus sebagai bentuk dewa yang disembah dan dipuja. Lalu orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan setelah 3 hari kepergian Namrud. Mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib, sekaligus istrinya yang tak lain adalah ibu kandungnya, ikut menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya. Nah, itulah kisah Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri, dan menganggap dirinya adalah Tuhan, namun hidupnya harus berakhir di dalam batu gua, diserang oleh seekor nyamuk. Wallahualam bissawab. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya, agar kita jauh dari perbuatan tersebut. Amin, amin, ya robbal alamin.